Selebgram Ayu Thalia sedianya bakal diperiksa pada hari Kamis 20 Januari 2022 di Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan tindak pencemaran nama baik dari putra Ahok. Namun, karena pertimbangan kesehatan yang kurang memadai, akhirnya pemeriksaan terhadap Ayu Thalia oleh polisi batal dan urung dilakukan. Pihak dari Ayu Thalia mengatakan kemungkinan pekan depan akan diperiksa oleh polisi. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan Ayu Thalia sebagai tersangka dengan dugaan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik atas Nicholas Sen Purnama. Ayu Thalia dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, untuk hari ini dijadwalkan ada pemeriksaan terhadap saudari Ayu Thalia. Dijadwalkan tadi pagi jam 10. Cuma Mbak Ayu Thalianya berhalangan, jadi sementara ditunda sampai minggu depan. Tadi surat resminya sudah saya antarkan ke penyidik, jadi ya mungkin minggu depan lah nanti untuk pemeriksaan sebagai TSK-nya. Berhalangan hadirnya kenapa? Karena sakit, kurang enak badan lah. Mungkin karena perubahan cuaca, musim hujan terus kan, mungkin flu, pilek gitu-gitulah. Sampai harus ke rumah sakit atau gimana? Untuk detailnya saya belum tahu ya, untuk detailnya ya. Karena saya juga belum jumpa juga sama Mbak Ayu Thalianya. Ada komunikasi Bang sebelumnya sama Mbak Ayu Thalia? Tadi pagi aja sih disampaikan bahwa beliau tidak bisa tidak bisa hadir untuk mengikuti pemeriksaan. Atau ada pesan khusus yang tersirat dari Mbak Ayu Thalia, Bang? Pesan khusus tidak ada ya. Tidak ada gitu. Yang pasti ya dia siap mengikuti proses hukum yang berjalan ya, sebagai warga negara yang baik ya, pastinya kan kita harus begitu ngikutin proses hukum gitu loh, seperti itu. Dipertegas lagi dimundurnya ke tanggal berapa ya? Tanggal hari Kamis minggu depan sesuai surat resmi yang sudah saya sampaikan di tanggal 27 Januari 2022. Seperti itu. Tapi sejauh ini Thalia sendiri ada ngomong apa gitu tentang kasus yang dia jadi tersangka gitu? Apa ada penjelasan atau gimana? Ya kalau misalnya sebagai karena kasusnya naik dari sidik terus menjadi seorang tersangka ya, pastinya ya pasti kaget lah. Ya siapa sih nggak kaget kan kalau dijadikan tersangka gitu loh. Ya kaget, sedih ya, itu pastilah seperti itu. Tapi sejauh ini berarti dia siap juga nanti akan selalu proses ke depannya ya? Ya saya yakin sih Mbak Tata siap lah. Ya sebagai warga negara yang baik ya pastinya dia juga akan mengikuti lah prosedur hukum yang berlaku. Di samping itu ada nggak komunikasi dengan pihak Sean sendiri juga setelah menjadi tersangka ataupun sendiri juga kemarin? Dengan pihak Sean ya belum ya untuk sementara ini ya. Tapi ya nggak, kita kan tidak menutup kemungkinan lah. Kalau memang ada jalan damai kan lebih baik gitu loh. Sudah ada permintaan maaf juga apa? Untuk sementara sih mungkin rencananya sih ya, kalau misalnya itu ya, kalau memang ya seperti saya bilang tadi kan, kalau memang ada jalan damai kan kenapa harus berperang gitu loh. Berarti tidak menutup kemungkinan ya? Tidak menutup kemungkinan lah, kan damai itu indah. Seperti itu. Ya. Ya, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Mungkin nanti biar minggu depan aja untuk detailnya lebih lanjutnya. Seperti itu. Hari Kamis Bang ya? Iya, Kamis seperti hari inilah. Ya, mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan lagi. Di lain kisah, ketika selebgram Ayu Thalia kini telah menyandang status sebagai tersangka, selebgram lainnya, yaitu Ayu Wisya, sedang menghadapi surat somasi dari Dodi Sudrajat yang dilayangkan kepada dirinya. Dodi Sudrajat menuding selebgram Ayu Wisya diduga telah melakukan pencemaran nama baik dirinya. Mengetahui hal tersebut, selebgram Ayu Wisya mengaku kaget dan tidak menyangka atas surat somasi yang diterimanya dari Dodi Sudrajat karena merasa video yang diproduksinya kemudian viral memang tidak ditujukan kepada siapapun, terkhusus kepada Dodi Sudrajat. Sehingga jika diminta untuk meminta maaf kepada Dodi Sudrajat, Ayu Wisya dengan tegas menolak permintaan tersebut. Pengacaranya mengirimkan somasi pada tanggal 14 Januari 2022 ya, terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ayu Wisya. Ya, konten-konten yang dipersoalkan itu mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai 14 Januari 2022. Ini dilayangkan tanggal 14
Nah, dikasih waktu 3 kali 24 jam. Lalu kemudian karena kami tidak menanggapi dan membalas terkait dengan somasi ini, lalu muncul somasi kedua, yaitu hari Senin. Somasi kedua ini juga kami abaikan. Ya, dia mengasih waktu 3 kali 24 jam. Menurut kami tidak perlu ada yang diklarifikasi dan melakukan permohonan maaf, karena dia menuduh klien kita Ayu Wisya ini dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 28 ayat 2. Menurut kami, klien kami tidak pernah sedikit pun melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap DS ini. Ya, kalau ada kesamaan cerita, ya, atau nama, ya, itu jangan baper. Karena secara sempurna, secara lengkap tidak pernah klien kita ini menyebutkan nama DS ini. Karena kami sudah mengantongi namanya juga secara sempurna, secara lengkap, bukan nama yang sebenarnya gitu loh. Sehingga kalau dia merasa ya itu urusan dia. Tapi pasal 27 ayat 3 itu junto surat keputusan bersama Menkominfo, Kejagung dan Kapolri sudah menegaskan bahwa unsur pasal ini tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah memenuhi unsur atau tidak. Nah, menurut hemat kami, dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini. Kita jangan main-main deh. Ya, makanya saya sampaikan secara resmi bahwa kami akan menantang dia juga. Kalau bisa masuk ini perkaranya, ya, saya perlu berguru sama dia, gitu loh. Karena tidak ada penyebutan nama yang sempurna, tidak ada menyebutkan nama secara sempurna oleh Ayu. Oleh karena itu, dia jangan merasa gitu loh, ya. Dan tidak ada juga foto ataupun stitch gitu loh, stitch video yang bertujuan atau menembak dia langsung, nggak ada. Jadi ini baper, bawa perasaan gitu loh. Oleh karena itu kami sangat meyakini unsur pasal di dalam Undang-Undang ITE sama sekali tidak perlu di dalam perkara Ayu Wisya. Oleh karena itu saya menyampaikan sama beliau, kami menolak untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada DS maupun pengacaranya. Oleh karena itu kedatangan kami ke Jakarta hari ini hanya untuk mengklarifikasi kepada teman-teman pers dan publik bahwa tidak ada pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan oleh DS. Ya kan kita sama-sama dengar, teman-teman media kan ada di sana dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore, dari 6 sore sampai jam 10 lewat, ya. Dia di Polda Metro, lalu kemudian masih menunggu katanya, ya. Artinya menunggu itu dia sudah konsultasi, tapi unsur pasal 27 dan 28 itu tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu dia kirim somasi paginya sama klien saya. Ya ini kan saya nggak tahu lah bagaimana strategi mereka. Yang jelas kalau saya biasanya sebelum melapor itu ada konsultasi kepada penyidik. Yang kedua, ya lucu aja, dia udah buat LP, kenapa harus somasi klien saya? Lanjutkan aja LP-nya, kita ikuti prosesnya. Nggak perlu dia kirim-kirim somasi. Ini somasi 1, 2, dan jangan ada 3, 4 sampai 100 kali itu somasi. Yang pada intinya kami menolak seluruhnya dan kami pikir ini ngadi-ngadi gitu loh. Lumayan ngaruh juga. Enggak, dia udah terkenal juga kok. Sebelumnya jujur di TikTok pun saya udah lumayan gitu, di Instagram juga jujur sebelum masalah ini udah 1,3 juta. Nah setelah masalah ini 1,4, jadi kan tidak terlalu ini ya. Terus di Instagram juga ya udah 250.000 ke atas juga ya followers aku gitu. Jadi biasa aja. Jadi bukan pansos ya. Bukan pansos segala macam. Maksudnya kan bukan aku yang ngelaporin yang heboh-heboh gitu sampai undang media, enggak gitu. Aku yang kebawa malahan gitu. Ya udah jalani aja. Resmi. Jadi jangan dibilang ngadi-ngadi, resmi. Betul, Mas. Oke, kasih ya Mas. Amdat, gimana Amdat hari ini? Tarajan. Robot gimana? Hari ini gimana? Ya teman-teman sekalian, kami dari jam setengah 6 sore tadi sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi kita sama-sama dengan Pak Dudi dan juga anak beliau, kita mau membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini sudah pukul 22:07. Kita belum juga laporan itu diselesaikan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena diskusi dan membedah case ini
sehingga unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itulah hingga saat ini kami memberikan keterangan kepada teman-teman media ini, itu LP itu juga belum diterbitkan. Jadi ya kita berharap saja bahwa mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan LP itu sudah ada. Melakukan siapa bang? Inisialnya AW. AW dia diduga adalah seorang YouTuber kalau nggak salah. Terkait ada beberapa pasal hubungannya dengan tindak pidana undang-undang ITE dan juga tindak pidana Bukti apa aja bang yang dilampirkan? ada kita punya screenshot beberapa lembaran foto-foto yang bersangkutan, terus kemudian ada video juga kurang lebih 3 menit durasi waktunya yang menjelaskan dan sekaligus juga menyampaikan beberapa hal yang menurut kami itu tidak pantas, tidak layak untuk dicontohi, dan oleh itulah kami hadir di sini. Sebetulnya bukan karena sebuah kebencian, tapi lebih kepada memberikan peringatan agar tidak lagi hal-hal seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada.